Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aduh. Rangga, Hadir. Heru, Hadir. Luki, Hadir. Putra. Hadir. Ya, rajin-rajin semua ya anak Ibu masuk sekolahnya. Semoga menjadi orang yang sukses. Baiklah, apa pelajaran kita pada hari ini? IPA. Ya, hari ini kita belajar IPA, tahu ilmu pengetahuan alam, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Ayo, apa saja hewan yang ada di sekitar rumah Rangga? Ayam. Anjing. Kambing. Kerbau. Dan lain sebagainya. Nah, Heru, apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kamu? Heru, apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kamu? Ya, ada jambu, ada keladi, ada Mango. ada buah mangga, ada buah pepaya, dan lain sebagainya. Baiklah, mengapa tumbuhan itu dikatakan penting? Siapa yang tahu mengapa tumbuhan itu dikatakan penting? Saya, Bu. Apa? Untuk makan. Ya, betul sekali Luki. Aplaus buat Luki. Ya, selain untuk makan, tumbuhan sebagai sumber pangan bagi manusia. Nah, tahu tidak? Sumber pangan itu Yang bagus. ya, tumbuhan itu adalah sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan, sehingga kita dapat memperoleh gizi yang membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Contohnya, nasi yang kita makan itu berasal dari beras, dan beras itu berasal dari padi. Nah, ini siapa yang tahu gambar apa? Sawah. Tumbuhan apa yang terdapat di sawah? Padi. Nah, itu yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Ya, betul sekali. Nah, selain tumbuhan sebagai bahan pangan, makanan untuk manusia dan hewan, tumbuhan juga untuk melindungi manusia dari panasnya cahaya matahari. Contohnya pohon untuk tempat berteduh, dan sebagai tempat perlindungan bagi hewan dari hewan pemangsa. Tumbuhan juga sangat berguna untuk mencegah banjir dan longsor. Nah, apabila tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon, itu akan terjadinya banjir. Nah, betul sekali. Nah, tumbuhan dapat juga digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan. Rumah tangga. Seperti contohnya lemari, meja, kursi, tempat kita duduk. Pintu. Ya. Nah, tumbuhan yang bisa dijadikan meja, kursi itu adalah, siapa yang tahu ini? Pohon jati. Betul sekali. Aplaus buat Luki. Nah, selain itu, tumbuh-tumbuhan juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Nah, siapa yang tahu di sini tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat-obatan? Ayo, Apa? Betadine. Dan tepeng.
tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Siapa yang tahu nomor 1 itu apa namanya? Jahe. Daun pandan. Ya, betul sekali, jahe. Yang nomor 2? Gandum. Kunyit. Ya, betul sekali. Yang nomor 3? Daun pandan. Daun Suji. daun sirih. Yang nomor 4 itu ada apa? Lengkueh. Kunyit. Kencur. Nah, kencur ini baik kencur maupun jahe dan kunyit itu biasa terdapat di dalam jamu. Siapa di sini yang sering minum jamu? Nggak ada. Ya, lanjut lagi ya. Nomor 5 itu ada daun sirsa. Siapa yang tahu daun sirsa? Saya. Daun sirsa itu untuk apa saja kegunaannya? Luki? Untuk obat sakit perut. Ya, daun sirsa itu bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Ya, juga bisa untuk obat sakit perut. Nah, dan selanjutnya ada mahkota dewa. Siapa yang pernah melihat buah ini? Iya. Untuk apa kegunaannya? Untuk obat apa? Nggak tahu, Bu. Ya, untuk obat berbagai macam penyakit juga yang biasa dicari oleh orang-orang yang membutuhkannya. Tentu saja orang-orang yang di desa ya. Kalau di kota mereka tinggal membeli saja di toko. Nah, yang nomor 7 itu ada lidah buaya. Siapa yang tahu lidah buaya? Saya, Bu. Untuk apa kegunaannya? Untuk menyemburkan rambut. Ya, salah satunya lidah buaya ini memang sering digunakan untuk vitamin bagi rambut agar rambut menjadi lebat dan kulit kepala juga menjadi bersih. Selain itu, lidah buaya ini juga bisa dijadikan masker juga untuk mengangkat sel-sel kulit yang mati. Dan selanjutnya ini ada temulawak. Siapa yang tahu temulawak? Nggak ada, Bu. Ya, temulawak ini juga salah satu obat Bahan komes. untuk pegal linu ya dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada buah mengkudu. Siapa yang tahu buah mengkudu? Saya, Bu. Untuk apa? Untuk mencegah untuk mengobati penyakit paden. Ya, itu lebih tepatnya untuk mengobati peradangan tenggorokan yang biasa disebut amandel dan lain sebagainya. Nah, selain digunakan sebagai obat-obatan, tumbuhannya juga untuk bahan bangunan. Tumbuhan itu juga bisa digunakan sebagai bahan industri, contohnya seperti kopi, teh. Nah, kopi teh yang kita minum sehari-hari itu tuh berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Ya. Itu ada contohnya di sini. Ibu punya gambarnya. Ya, itu di sini siapa yang tahu ini gambar nomor 1 ini? Sawit. Iya, sawit itu untuk apa? Untuk minyak, minyak panas, minyak. Iya, sawit bisa dijadikan minyak goreng. Kalau pada zaman dahulu minyak kelapa, kalau zaman sekarang minyak kelapa sawit. Yang ini yang di sebelahnya Kopi. kopi. Iya, betul sekali, kopi. Yang di bawahnya Teh. teh. Iya, teh yang kita minum setiap hari. Nah, selain itu juga ada getah karet. Nah, siapa yang tahu getah karet? Saya, Bu. Getah karet untuk membuat ban Honda dan ban mobil. Betul sekali. Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai tukang ini deres getah karet? Ya, ada orang tuanya ke kebun ini.
Dari Kayu. pohon kayu. Berasal dari Kayu. iya. Kayu itu juga Tumbuhan. tumbuhan. Dan ya, tumbuhan itu juga menghasilkan oksigen. Nah, siapa tahu oksigen itu untuk apa? Bernapas. Iya, oksigen untuk kita bernapas dan membuat udara menjadi segar. Betul sekali. Nah, tumbuhan itu terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, ada Batang, daun, ada daun. Ya, Ibu ada contoh Ada di serupi. sini. Nah, contohnya di sini tumbuhannya yaitu buah mangga. Ya, siapa yang ada makan buah mangga? Saya, Bu. Apa rasanya? Manis, asam? Asam dan manis-manisnya. Nah, buah mangga yang kalian makan itu, nah di sini ini ada bagiannya ini, ada cabangnya. Mana yang cabangnya? Tertutup. Ini ya, Ya, ini Bu. ya cabang-cabangnya ya. Nih, Yang terima. ya daunnya. Daun tuh, Bu. Daun. Tuh. Dan ada Ini ya, yang hijau-hijaunya. hijau ya. Dan buahnya Warna kuning. kuning. Batangnya Coklat. dan ini yang di bawahnya ini akarnya. Ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya fungsinya dari tadi yang sudah disebutkan, apa fungsi akar? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa fungsinya? Untuk menyerap air. Iya, akar memperkuat berdirinya batang tumbuhan untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, Ya, Bu. pada tumbuh-tumbuhan umbi-umbian pada biasanya seperti halnya kentang, ubi, singkong ya. Dan selanjutnya ada batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai apa? Tak tahu, Bu. Penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap Diri. iya, betul sekali, mengangkut air dan mineral dari akar menuju Daun. iya, betul sekali. Selanjutnya ada daun. Apa fungsi daun terhadap tumbuhan? Untuk menyerap fotosintesis. Iya, betul sekali. Proses pembuatan makanan dari Atau pos. tempat proses pembuatan makanan dan sebagai alat pernapasan. Iya, betul sekali, Rahma. Dan bunga. Nah, pada tumbuhan itu biasanya terdapat bunga. Nah, bunga itu berfungsi untuk apa? Untuk menyantikkan. Nggak tahu. Itu alat perkembangbiakan ya. Alat yang membuat tumbuhan tersebut menjadi berkembang. Yang selanjutnya ada buah. Buah itu untuk apa fungsinya? Untuk dimakan. Iya, buah dan bijinya apa fungsinya? Untuk Ditanam. tanam kembali. Dan Iya. berkembang biak. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan biji untuk ditanam kembali Agar tidak tanaman punah. baru. Iya, agar tanaman tersebut tidak punah dan menjadi tanaman baru kembali. Ya, tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Buah, daun, batang, dan biji dari beberapa tumbuhan dapat dimakan. Nah, contohnya tumbuhan apa yang batangnya dapat dimakan? Tebu. Nah, selain tebu, Nggak ada. ada sayur-sayuran yang ada batangnya. Kangkung. Kangkung. Kangkung, katu, itu pohon batangnya itu bisa dimakan. Pucuk. Iya, daun sih. Daun itu daunnya. Ya, selanjutnya ada hewan. Nah, siapa yang di sekitar rumahnya terdapat hewan? Saya, Bu. Hewan apa?
ayam bisa digunakan untuk apa? Untuk sebagai bahan pangan. Bahan pangan ya. Selain tumbuh-tumbuhan juga ada hewan yang bisa kita makan ya. Contohnya ayam, bebek, Kambing, kerbau, jawi, Tapi yang biasa kita makan sehari-hari itu ayam ya, ayam, ikan, jawi. Nah, hewan seperti halnya tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Hewan juga perlu makan, bernapas, bergerak, berminum, dan perlu oksigen. Iya. Nah, hewan juga memiliki beberapa bagian tubuh. Bagian-bagian luar tubuh hewan pada umumnya terdiri atas Kulit, daging, kepala, Daging, badan, daging, dan tulang. alat gerak itu seperti halnya tangan, kaki. Kalau pada ikan alat geraknya apa? Sirip. Ya, sirip. Hewan juga memiliki setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi dan saling bekerja sama. Siapa tahu hewan ada yang hidupnya dipelihara dan ada yang tidak. Nah, kalau hewan yang dipelihara itu disebut hewan apa? Hewan manja. Hewan peliharaan. Hewan Nah, kalau hewan yang tidak dipelihara Hewan itu liar. Iya, betul sekali, hewan liar ya. Hewan liar yang hidupnya di alam bebas ya. Ya, Bu. Tubuh hewan memiliki beberapa bagian. Hewan dapat berbeda dalam hal bentuk, warna, tempat hidup, dan caranya bergerak. Hewan seperti katak menggunakan lidahnya untuk makan. Siapa tahu di sini? Nggak ada, Bu. Katak. Nah, katak itu seperti ini. Nah, ini contohnya katak yang mengambil makanannya dengan menggunakan lidahnya. Kupu-kupu. Ya, katak ini memakan kupu-kupu. Dia memakan makanannya menggunakan lidahnya. Nah, beberapa hewan memiliki sayap untuk terbang. Kaki beberapa hewan disesuaikan dengan alat geraknya. Katak memiliki kaki yang panjang dan kuat untuk meloncat. Kaki burung memiliki cakar yang Tajam tajam untuk untuk berteger. membantunya berteger di atas pohon. Nah, ini katak yang sedang melompat. Hijau, Bu. Iya, karena ini katak yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya juga serangga itu memiliki antena. Siapa tahu antena? Lalang. Semut. Ya. Semut. Ayo, coba sebutkan nama serangga ini. Lipas. Kecoa. Ini Tawon. tawon. Yang ini Semut. Yang di bawah Belalang tanduk. Kumbang. bang. Yang hijau Lalang. Belalang sembah. Iya, betul sekali. Nah, di sini mana yang disebut sebagai antenanya? Di atas kecoa. Yang ini ya, yang ini antena, ini antena, ini antenanya, ini antena. Ininya antenanya ini. Ya. Nah, apa kegunaan antena bagi Saya, Bu. semut? Untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya, salah satunya juga untuk menunjuk jalan. Beberapa hewan memiliki penutup tubuh untuk melindungi diri dari musuh dan dari udara panas dan udara dingin. Nah, beberapa hewan berbeda dalam hal mereka berpindah tempat. Beberapa hewan seperti katak berpindah dengan cara melompat, burung berpindah dengan cara terbang, dan serangga tadi juga berpindah dengan cara terbang ya. Nah, beberapa hewan juga seperti ikan dengan cara, kalau burung kan berpindah dengan cara terbang, kalau Berenang. ya berenang, betul sekali ya. Dan hewan dapat dikelola
jumlah kaki, penutup tubuh, cara bergerak dan tempat hidupnya. Nah, siapa yang tahu hewan berkaki dua? Saya Bu. Apa saja? Ayam, bebek, Itik. Dan Burung. sebagainya. Burung. Ya, burung, ayam, bebek, Merpati. Oke. dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, di situ ada gambar ayam tuh. Ayam, itik, Elang. burung elang, Jerapah. kaki empat, binatang yang berkaki empat. tupai, Ya, Jerapah. Singa. Monyet. luar, singa, rusa, kucing, anjing. Luak. dua. Iya, betul sekali ya. Ya Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh hewan, salah satu hewan, siapa yang tahu ini hewan apa? Kucing. Iya, di sini ada bagian kucing, ada telinga, ada mata, ada badan, hidung, ada mulut, Tubuh. badan, Ekor. kumis, ada kaki, Ekor. ekor. Telinga. Nah, telinga apa kegunaan telinga bagi Untuk mendengar. mata, untuk melihat, hidung, untuk hidup, mulut, Untuk makan. kumis. untuk merangsang hawa panas. Nah, tubuhnya Tubuh untuk menampung isi makanan. kaki pada hewan untuk apa? Berjalan. Kalau ekor pada Menjaga keseimbangan. Iya, betul sekali ya. Ya, Bu, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam